melihat dua sisi, yang satu nikahan, yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat. Ini turunin. Udah jadi transpirasi pernikahan kamu nanti nggak? Nggak tahu deh. Gimana Pril? Kamu yang ditanya. Apa ya? Dream weddingnya. Dream weddingnya, kayaknya kalau aku sih dream weddingnya lebih intimate kali ya. Gimana ya, belum kepikiran sih dream weddingnya kayak gimana. Cuma ya nggak tahu deh. Cuma kalau ini emang megah banget sih, kayaknya cuma Pak Ahmad Dhani yang bisa deh ngadain acara gini. Tapi melihat Gen Z tapi adat Jawanya kental banget, itu gimana sih Pril? Oh, seneng banget ya, kita seneng banget ngeliat adat Jawanya di dalam, dekorasinya juga. Jadi kayak aku kan juga bukan orang Jawa dan nggak pernah ngeliat perkawinan dengan adat Jawa Nancy sebelumnya. dong, turunin Jadi dong. pas ngeliat di dalam, oh kayak gini bagus banget semuanya desainnya. Ya. Kamu kemarin habis pulang dari Korea, seperti apa sih mungkin kemarin keseruan di Korea? Kemana aja sih kamu ini? Aman, iya aman. Seru banget sih, kemarin kemana aja kita? Kemana ya? Korea. Cuma kita ke Nami Island. MNC naikin aja sekalian. Ya, sabar apa Bang? Kemana ya? Kenapa? Enggak. Kita ke Nami Island, kita ke mana juga ya? Sampai ke Namsan Han ya? Tower, ke Han River. Banyak kita sering ke Han River. Seru sih. Melakukan Korea. hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Jalan kaki Naik banyak. sepeda, Gitu. trotoar yang besar-besar. Berapa lama Pri di sana? Berapa sih dari tanggal 7 hari lah ya. 7 hari seminggu. Mungkin kalau pilih Korea Ya karena Pril ini suka banget drama Korea ya. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Pril punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favoritnya. udah kemana aja berarti Li? Ngapain aja nih Li? Sebenarnya simpel sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi syutingnya Winter Sonata, jadi ke Nami Island. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin kalau di Jakarta. Kamu kan pakai outfit juga, ini semakin bucin pasangan ini. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget gitu bisa couple-couplean gitu kan. Terus akhirnya dia mau, aku pakai baju pink, dia mau pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga, dia juga mau. Jadi kayak ih lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian. Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau sampai di Indonesia pasti kayak kompakan-kompakan gambar gitu untuk outfit sendiri kan nantinya di aplikasi di Indonesia nggak sih? Ini kita ngumpul baju. Iya, kita juga janjian setiap acara. Pokoknya aku dress hitam, jadi kamu Iya. ini ya gitu. Seru lah, aktivitas-aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat seneng kayak pas di foto lucu juga ya kita berdua gitu. Kamu juga belajar diving juga Li? Iya, Sudah diracunin diving. Iya nih, suka kan? suka dong. Jadi kalau kalian berdua kalau jalan hubungan siapa yang lebih cemburuan? Siapa ya? Ya, apa sama ya? Kayaknya sama-sama aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya. Gitu. Belajar diving ini dari kapan berarti Mas? Kita dari April ya? Iya. April. Ini emang Il yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Jadi aku berterima kasih kepada dirinya. Gimana Li ngajarin Omar, apa agak kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu. Kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga ngeliat dia diving, udah jago ya gitu, kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan, dan susah untuk berenangnya tenang gitu. Tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah, aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Berarti udah berapa kali diving ini? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah 10 dive ya? Total 10 kali diving. 12 Iya, di Manado kita udah
di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kah yang diving bareng lagi, Li? Banyak banget. Mau kemana? Raja Api. Ada deh. Banyak deh. Banyak lah Banyak. yang kita pengen, tapi ya kita kan harus ngeliat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng aja kayak berdua kemana atau seperti apa? Eropa mungkin. Eropa iya. Coba. Nggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi gitu. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen ngelihat Indonesia Timur, kita ke Indonesia Timur. Kita ingin ngelihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa. Ya, gitu kurang lebih filosofi kita jalan-jalan. Cukup impulsif sih, Iya, kita tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri yang jauh-jauh juga agak buang-buang repot. waktu, buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Kita serandom itu nggak sih kau untuk traveling berdua sih kayak random kayak kesini yuk tiba-tiba aja gitu. Bisa, Ya. sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat. Nggak tuh di hari itunya juga. Ya di hari itu. Oh, maksudnya kalau misalnya pas udah di sana ya? Oh ya, pas udah di sana bisa berubah. Tapi kalau pas mau berangkat juga tadinya rencana mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus misalnya kalau keluar negeri visanya aman ya kita sih berangkat aja. Hobi liburan ke pantai kemana? Ada foto bareng sama Yuko. Ada program-program yang kemarin memang ada beberapa tempat Yuko itu di dari Ya, oke. Kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi scientist atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari di permukaan, kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang, dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya gitu, akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga, harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu memakan ikan-ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Ini menjadi pro dan kontra karena kan juga bisa dibilang budget lumayan budget pricey banget ya untuk Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin. Nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawannya, justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri kita terapkan, itu kadang juga susah gitu. Karena kita melihat
kondisi dan situasi yang ada di lokasi tempat. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksi seperti apa gitu loh. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita mengkomen gitu. Karena nggak bisa dibandingin Susah. perairan di situ sama Australia gitu. Itu Geografisnya tidak sama. beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu.